Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai pola bilangan dan barisan bilangan materi kedua. Seperti biasa, kita akan lebih dulu mengetahui kompetensi dasar pada materi ini. Di sini ada dua kompetensi dasar yang dapat kalian baca, kemudian pengalaman belajar, dan juga kita masuk ke materi. Materi pertama kita akan disuguhkan mengenai pola bilangan segitiga Pascal. Apa itu segitiga Pascal dan siapa yang menemukan segitiga Pascal dapat kalian baca pada slide berikut. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya. Menemukan segitiga Pascal. Bagaimana sih cara menemukan segitiga Pascal? Ini kita akan bahas hari ini. Kita akan belajar cara menemukan segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini dimulai dengan angka 1. Jadi 1 seperti ini. Kemudian di sini pinggir-pinggirnya kita tambahkan 1. Setiap barisan awal dan akhir selalu kita tambahkan dengan 1. Kemudian ini ditambah lagi dengan 1. Tapi yang tengah ini 1 ini ditambah. Jadi 1 ditambah 1 itu 2. Nah, hasil penjumlahan ini untuk mengisi kekosongan yang ada di tengah. Kemudian ditambahkan lagi 1 setiap pinggir-pinggirnya. Kemudian ini sama ditambah, yang ini juga ditambah. Jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Kemudian sama untuk barisan berikutnya, ini juga tetap ditambah 1. Kemudian yang ini ditambah, yang ini ditambah, yang ini ditambah. Jadi 1 ditambah 3 itu 4, 3 ditambah 3 itu sama dengan 6, kemudian 3 tambah 1 itu 4. Kemudian untuk mencari baris berikutnya itu sama. Tambahkan lagi 1 di depan, di awal, kemudian tambah lagi 1 di akhir. Kemudian yang ini dijumlah, yang ini dijumlah, yang ini dijumlah, dan yang ini juga dijumlah. Jadi 1 ditambah 4 itu 5, 4 tambah 6 itu 10, 6 tambah 4 itu 10, kemudian 4 tambah 1 itu 5. Nah, untuk baris-barisan berikutnya atau yang seterusnya ke bawah ini caranya sama seperti yang sudah Ibu ajarkan. Maka nanti akan terbentuk segitiga Pascal berikut. Nah, ini bentuk segitiga Pascal. Nah, ini bisa kalian tambahkan di barisan berikutnya sama. Berarti ini tambah 1, ini ditambah 1, ini ditambah, ini ditambah, yang ini ditambah, yang ini ditambah, yang ini ditambah, dan ini ditambah. Selanjutnya keistimewaan segitiga Pascal. Di sini ada 3 keistimewaan yang dimiliki oleh segitiga Pascal, yaitu yang pertama, pada pola segitiga Pascal terdapat pola-pola bilangan berikut. 1. Pola bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini pola bilangan asli itu yang ini. Ini disebut pola bilangan asli. Karena dia dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan seterusnya. Kemudian keistimewaan yang kedua, bilangan-bilangan pada setiap baris merupakan koefisien hasil penjabaran dari pemangkatan suku 2. A ditambah B dipangkatkan dengan N. Kemudian keistimewaan yang ketiga, jumlah bilangan pada tiap baris menunjukkan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan. Selanjutnya, jumlah bilangan pada baris segitiga Pascal. Jumlah bilangan pada setiap baris dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada segitiga Pascal, jumlah bilangan pada baris ke N adalah 2 pangkat N-1. N jadi di sini N-nya itu tuh baris keberapa yang mau kita cari jumlahnya. Misalkan N-nya itu 4, berarti ini rumusnya 2N-1 sama dengan N yang ini kita gantikan dengan 4, berarti 2 pangkat 4 min 1. 2, 4 dikurang 1 itu 3, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berarti 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Berarti jumlah bilangan pada segitiga Pascal baris keempat itu ada 8 begitu. Lebih mudah, kita akan masuk ke contoh. Tentukan baris ke-7 pada pola bilangan segitiga Pascal. Kemudian tentukan jumlah bilangan pada baris tersebut.
Nah, di sini kan kita diminta untuk mencari jumlah dari 1 tambah 6 tambah 15 tambah 20 tambah 15 tambah 6 tambah 1 itu berapa sih sebenarnya jumlah bilangan pada baris ke-7 itu. Kan kalau kita mau jumlahin semua itu agak ribet ya, jadi kita bisa pakai rumus yang 2n pangkat min 1. Nah, jadi n nya ini kita ubah menjadi 7, jadi 2 pangkat 7 min 1 berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 2 pangkat 6 itu berarti 64. Jadi kalau 1 ditambah 6 ditambah 15 tambah 20 tambah 15 tambah 6 tambah 1 itu jumlah keseluruhannya adalah 64. Contoh yang kedua, pada pola bilangan segitiga Pascal, baris berapakah yang jumlahnya bilangannya 32? Jadi ini kebalikannya. Jadi kita diminta pada baris keberapa sih baris itu jika dijumlahkan hasilnya 32 ya. Berarti kita tetap bisa pakai rumus yang tadi, yaitu 2 pangkat n min 1. Nah, ini sama dengan 32 karena kita mau cari ini baris keberapa sih sebenarnya. Nah, ini kita ubah jadi 2n min 1. Nah, ini kita ubah jadi pangkatnya jadi bilangan pokoknya 2. 2 dipangkatin berapa sih yang hasilnya itu tuh 32. Jadi kita harus cari nih, karena ini agar ini nih sama bilangan pokoknya dan nanti kita tinggal menyisahkan pangkatnya saja. Jadi ini kita ubah ke bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya itu tuh 2. Jadi kita cari 2 pangkat berapa sih yang hasilnya itu tuh 32. Ternyata 2 pangkat 5. Nah, karena bilangan pokoknya ini udah sama-sama 2, jadi ini 2-nya ini bisa kita hilangkan. Jadinya tinggal n min 1 sama dengan 5. Nah, kan ini bisa jadi n. Ini satunya kita pindah ruas ke 5. Jadinya 5 min 1. N sama dengan 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Ternyata pada baris keempat inilah yang bilangan segitiga Pascalnya jika dijumlahkan hasilnya 32. Penggunaan segitiga Pascal. Di sini kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Kita langsung masuk ke contoh. Tentukan hasil pemangkatan suku 2 berikut. A ditambah B pangkat 2, kemudian yang B itu A min B pangkat 3. Jadi kalau A plus B pangkat 2 itu bilangan pokoknya itu akan jadi 1, 2, dan 1. Kita coba ya. Oke, kita coba A plus B pangkat 2. Ini cara penyelesaiannya berarti kan ini pangkat 2 berarti sama aja A ditambah B kemudian dikali A ditambah B. Karena ini pangkat 2 berarti A tambah B nya itu diulang sebanyak 2 kali. Kemudian ini kita dikalikan secara salam-salaman. Berarti ini A dikali A berarti A pangkat 2, kemudian A dikali B berarti karena A ini positif, B positif berarti di sini positif. A dikali B berarti AB. Terus A dikali B, B dikali A karena B-nya di sini positif, A-nya positif berarti di sini positif. B dikali A berarti AB. Kemudian B dikali B. Karena B di sini positif berarti di sini juga positif. B dikali B berarti B pangkat 2. Lihat di sini A pangkat 2, di sini AB, di sini AB, sama-sama AB. Di sini konstantanya 1, yang di sini konstantanya 1. Berarti 1 ditambah 1 dapatnya 2 AB tambah B pangkat 2. Nah, ini kan berarti A pangkat 2 ini kan konstantanya 1, B pangkat 2 ini konstantanya juga 1. Nah, ini sama kan dengan pola segitiga Pascal baris kedua itu 1, 2, 1. Nah, ini sama 1, 2, 1. Jadi
pangkat 2 ini kita bisa lihat konstanta dari bilangan ini jika dikalikan akan menghasilkan pola bilangan segitiga Pascal. Kemudian yang soal yang B itu A min B pangkat 3. Nah, karena ini pangkat 3 berarti A min B nya ini kita kalikan berulang sebanyak 3 kali. Berarti A min B dikali A min B dikali A min B. Selanjutnya ini kita kalikan bersalam-salaman. Berarti A kali A dulu. A kali A berarti kita kaliinnya yang ini dulu ya, yang ini kita abaikan dulu. Jadi ini kita kalikan dulu, baru kalau ini udah selesai baru kita kalikan dengan yang ini. Oke, A kali A berarti A pangkat 2. Kemudian A kali B. Karena A nya di sini positif, di sini negatif, positif kali negatif hasilnya negatif. A kali B AB. Kemudian yang ini, karena B nya negatif, A nya positif, negatif dikali positif berarti hasilnya negatif. B dikali A hasilnya AB. Kemudian B dikali B. Karena B nya di sini negatif, B yang di sini negatif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Positif B dikali B hasilnya B pangkat 2. Nah, ini kita jadikan dijabarkan dulu, berarti A pangkat 2. Di sini AB-nya punya konstanta 1, di sini AB-nya punya konstanta 1. Negatif 1, negatif 1, berarti negatif 2 AB ditambah B pangkat 2. Nah, ini udah selesai ya perkalian yang untuk ini. Nah, berarti ini dikalikan lagi dengan yang ini karena ini belum kita kalikan. A min B. Kita kaliin lagi A dikali A. Karena di sini A-nya positif, di sini A-nya positif, berarti di sini A-nya positif. A pangkat 2 dikali A, di sini A-nya punya pangkat 2, yang di sini pangkatnya 1. Kalau perkalian pangkatnya tinggal dijumlahkan, berarti 2 ditambah 1 hasilnya 3, berarti A pangkat 3. Kemudian yang ini, A di sini positif, B di sini negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. A pangkat 2 dikali B berarti di sini negatif. A pangkat 2 B. Yang A ini sudah selesai, berarti kita naik ke sini. Yang ini ya sekarang yang kita kalikan. Min 2AB dikali A pangkat 1. Di sini negatif, di sini positif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Di sini 2 dikali 1, di sini kan 1 ya. 2 dikali 1 hasilnya 2. Kemudian A di sini pangkatnya 1, A yang di sini pangkatnya 1, A yang di sini pangkat 1, A yang di sini pangkat 1. Berarti A dikali A hasilnya A pangkat 2. B tidak punya teman untuk dikalikan, berarti ini tetap B. Kemudian sekarang yang ini, yang di sini negatif, yang di sini itu negatif dikali negatif hasilnya positif. Kemudian kita kalikan 2 dikali 1 hasilnya 2. A tidak punya teman untuk dikalikan, berarti tetap tulis A. B di sini pangkatnya 1, B di sini pangkatnya 1, berarti B dikali B tinggal pangkatnya dijumlah, 1 tambah 1 hasilnya 2, berarti di sini AB pangkat 2. Selanjutnya yang ini, B di sini positif, A di sini positif, berarti hasilnya di sini positif. Di sini A-nya pangkatnya 1, di sini B-nya pangkatnya 2, berarti kita tulis aja jadi A B pangkat 2. Kemudian yang ini positif ditambah negatif, di sini positif, di sini negatif, berarti B yang pangkat 2 ini positif, B yang pangkat 1 ini negatif, berarti positif dikali negatif hasilnya negatif. Di sini B nya pangkat 2, di sini B nya pangkat 1, berarti tinggal ditambahin pangkatnya, itu jadi B pangkat 3.
Nah, ini kita cari aja yang pangkatnya sama dan AB-nya sama. A pangkat 3. Yang ini ada yang sama. Oh, sama-sama yang ini ya. Berarti kita jumlahkan aja koefisiennya. Ini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 2. Negatif sama negatif, utang nambah utang, berarti jadinya 3A pangkat 2B. Terus yang ini sama dengan yang ini ya. Terus di sini positif, di sini positif. 2 ditambah 1, ini koefisiennya 1. 2 tambah 1 berarti di sini 3A B pangkat 2. Di sini B yang pangkat 3 nggak punya teman, berarti ditulis aja B pangkat 3. Nah, kalau kita lihat pada barisan ketiga segitiga Pascal itu sama nih bentuk barisannya. Di sini 1 konstantanya, di sini 1 konstantanya, berarti 1 3 3 1. Nah, sama kan, sama kayak barisan segitiga, pola barisan segitiga Pascal baris ketiga. Materi selanjutnya yaitu barisan bilangan. Pengertian barisan bilangan. Jika bilangan-bilangan diurutkan dengan aturan tertentu, maka akan diperoleh suatu barisan bilangan. Tiap-tiap bilangan yang terdapat pada barisan bilangan disebut suku dari barisan tersebut. Suku-suku berikutnya dari suatu barisan bilangan dapat ditentukan dengan mudah jika aturan pembentukan barisan bilangan tersebut telah diketahui. Barisan bilangan ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama barisan aritmatika, kemudian barisan geometri, barisan bilangan bertingkat, dan satu lagi yaitu barisan Fibonacci. Di sini kita akan belajar terlebih dahulu 2 barisan, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang pertama barisan aritmatika. Perhatikan barisan bilangan 6, 9, 12, 15, 18. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata aturan pembentukan barisan bilangan ini itu setiap sukunya, 6 ini kan suku pertama, 9 ini suku kedua, 12 ini suku ketiga, kemudian 15 suku keempat, 18 ini suku kelima. Nah, kalau kita lihat bahwa aturan pembentuk barisan bilangan ini setiap sukunya itu ditambah 3. Jadi suku pertama untuk jadi suku ke-9 itu harus ditambah suku kedua maksud Ibu itu harus ditambah 3. Kemudian suku kedua agar bisa menjadi suku ketiga itu juga ditambah 3. Pada barisan bilangan, tiap-tiap bilangan yang terdapat pada barisan itu disebut suku. Suku ke-1 6 yang sudah tadi Ibu jelaskan tadi, ditulis U1 sama dengan 6. Suku kedua 9 ditulis U2 sama dengan 9. Jadi suku pada barisan aritmatika itu disimbolkan dengan U. Kemudian suku ketiga itu 12 ditulis U3 sama dengan 12 dan seterusnya. Barisan bilangan yang memiliki beda antar suku yang selalu sama atau aturan pembentuknya ditambah bilangan yang sama disebut barisan aritmatika. Jadi kalau setiap pembentuk sukunya, aturan pembentuk sukunya itu selalu ditambah dengan bilangan yang sama, misalkan untuk suku ke-1 bisa menjadi suku kedua itu ditambah 4, seterusnya selalu ditambah 4, berarti itu tuh barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang selalu sama atau tetap, atau UN min UN min 1 selalu sama. Kemudian barisan geometri. Perhatikan bilangan 6, 12, 24, 48, dan 96. Ayo kita cari aturan pembentuk barisan bilangan tersebut. 6, 12, 24, 48, 96. Nah, 6 ke 12. 6 ke 12 ini gimana nih? 6 ini biar jadi 12 ini kita apakan? Kita jumlah dengan 6. Kalau kita jumlah dengan 6 memang 6 bisa jadi 12. Tapi apakah 12 jika dijumlahkan dengan 6 hasilnya 24? Ternyata tidak. Berarti aturannya kita cari yang lain. Ini dikali dengan 2. 6 dikali 2 hasilnya 12. 12
dikali 2 hasilnya 24, berarti juga dikali 2. Kemudian 24 untuk jadi 48 juga dikali 2. 48 biar jadi 96 juga dikali 2. Ternyata aturan pembentuk barisan bilangan ini itu setiap suku atau bilangannya itu harus dikalikan dengan 2. Barisan bilangan yang memiliki rasio perbandingan antar suku yang selalu sama. Jadi kalau dikali gini, ini disebut rasio atau perbandingan ya. Antar suku yang selalu sama seperti barisan bilangan di atas disebut barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio yang selalu sama atau tetap. Jadi UN berbanding UN-1 selalu sama. Kita langsung masuk ke contoh. Selidiki termasuk barisan mana barisan-barisan bilangan berikut. Yang nomor A, 3, 12, 48, 192. Mari kita lihat ini itu termasuk barisan bilangan aritmatika atau barisan bilangan geometri. Yang pertama kita harus cari terlebih dahulu aturan pembentuk dari barisan ini. 3 ke 12 itu 3, 12, 48, 192. Nah, 3 ke 12, 3 untuk menjadi 12 itu harus kita kalikan, kita tambahkan atau kita kurangkan. Kalau kita tambahkan ini harus ditambah dengan 9. Tapi apakah kalau ini kita tambah 9, yang ini apakah 12 ke 48 jika ditambah dengan 9 hasilnya 48, 12 jika ditambahkan dengan 9 apakah hasilnya 48? Ternyata tidak, berarti aturannya bukan ditambah 9. 3 ke 12 berarti kalau kita kalikan 3 dikali berapa nih yang hasilnya kira-kira jadi 12. Ternyata kita kalikan dengan 4. Nah, 12 agar bisa jadi 48 apakah juga dikalikan 4 atau dikalikan dengan yang lain? 12 dikali 4 kita coba dulu. Oh, ternyata 12 dikali 4 hasilnya juga 48. Berarti ini dikalikan dengan 4. Kemudian 48 ke 192. Apakah kalau 48 dikalikan 4 hasilnya 192? Ternyata benar. Jika 48 jika dikalikan 4 ternyata hasilnya 192. Nah, tadi kan kalau dia barisan bilangan geometri maka rasio pembentuknya itu selalu sama. Coba kita selidiki terlebih dahulu apakah rasionya sama. Untuk menyelidiki apakah bilangan tersebut itu rasionya sama, begini caranya. 3 itu kan U1 sama dengan 3, U2 sama dengan 12, U2 sama dengan 12, U3 sama dengan 48, dan U4 itu sama dengan 192. Untuk mencari atau untuk menunjukkan bahwa rasionya sama, berarti kita cara mencarinya berarti U2 dibagi dengan U1. U2 nya itu kan 12 dibagi 3, 12 bagi 3 4. Nah, untuk mencari rasio selanjutnya berarti U3 dibagi U2. U3 nya itu 48 dibagi dengan 12. 48 dibagi 12 ternyata hasilnya 4. Oh, ternyata ini rasionya sama, 4. Kemudian coba cari lagi U3 per U4. U3 nya 48, U4 nya kebalik ya, ini ya, U4 dulu. U4 per U3, U4 nya 192, U3 nya 48. 192 dibagi 48 ternyata juga hasilnya 4. Ternyata nih sama nih rasionya 4 dan 4. Kalau tadi bilangan barisan bilangan geometri itu menyatakan bahwa setiap barisan bilangan
itu mempunyai rasio yang selalu sama atau tetap. Karena kita sudah membuktikan ternyata rasionya selalu sama, yaitu 4, maka barisan ini disebut dengan barisan geometri. Kemudian yang B itu 4, 9, 14, 19. Ini U1, U2, U3, U4. U1 ke U2 ini dari 4 ke 9 harus diapakan nih? Dari 9 ke 14, ke 14 ke 19. Ini kita jumlahkan, kita kalikan atau kita kurangkan. Coba kita jumlahkan dulu. 4 biar dia jadi 9 harus dijumlahkan dengan berapa? Ya, dijumlahkan dengan 5. Kemudian 9 ke 14. 9 ke 14 itu dijumlahkan juga dengan 5 atau enggak nih? Biar 9-nya jadi 14. Oh iya, ternyata juga dijumlahkan dengan 5. Kemudian 14 ke 19 juga dijumlahkan dengan 5. Ternyata aturan pembentuknya itu setiap suku pada barisan bilangan tersebut harus dijumlahkan dengan 5. Nah, untuk menentukan apakah ini barisan bilangan aritmatika atau barisan bilangan geometri, tadi kalau geometri kan rasionya harus selalu sama. Nah, kalau dia aritmatika bedanya harus selalu sama. Gimana sih Bu untuk menentukan bedanya? Untuk menentukan beda dari setiap barisan bilangan itu, nah kita lihat nih, kita tentukan dulu. U1 di sini itu 4. Kemudian U2 itu 9, U3 itu 14, U4 itu 19. Nah, kalau tadi rasio itu kita bagi, nah kalau beda itu kita kurang, jadi U2 dikurangi U1. U2 nya 9 dikurangin 4, hasilnya 5. Kemudian U3 dikurangi U2, berarti 14 dikurangi 9, hasilnya juga 5. Kemudian U4 dikurangi U3, 19 dikurangi 14 sama dengan 5. Nih bedanya sama-sama 5. Kalau bedanya selalu sama atau tetap, maka disebut barisan bilangan aritmatika. Maka yang B ini merupakan barisan bilangan aritmatika. Kalau untuk lebih mudahnya lagi, kita tinggal lihat nih, kalau barisan bilangan aritmatika itu berarti aturan pembentuknya itu dijumlah. Tapi kalau dia bilangan geometri, barisan bilangan geometri, aturan pembentuknya itu dikali. Begitu. Berikut penjelasan Ibu mengenai barisan bilangan dan juga aturan pembentukan segitiga Pascal. Semoga ini membantu dalam mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Selamat pagi.